Pria tua botak itu tampak sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Mu Chen. Sebelumnya, ketika dia memberikan banyak iming-iming dan bujukan, Mu Chen selalu ragu-ragu dan berjuang dalam pikirannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pernyataan terakhirnya akan membuat Mu Chen setuju begitu saja. Hanya tersenyum tipis, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Benar-benar anak kecil yang menarik. Saat ini, setelah menatap mata Mu Chen, lelaki tua botak itu mengerti maksudnya, sehingga menambah rasa kagum terhadap Mu Chen. Orang yang mampu membedakan rasa syukur dan dendam memang mampu membuat orang menyukainya. Sepertinya anak kecil ini sangat menghargai hal seperti persahabatan. Kapan kita mulai? Karena dia setuju, Mu Chen tentu saja tidak akan ragu lagi dan langsung bertanya secara spesifik. Ayo kita lakukan sekarang. Orang tua botak itu berkata, jika kamu mampu menahan petir hitam ilahi, aku akan memberikanmu versi lengkap dari tubuh Dewa Petir. Sambil menepuk bahu Mu Chen, ia melanjutkan bicaranya, tenang, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sana hanya untuk menjadi umpan meriam. Begitu ada masalah, aku akan segera mengambil tindakan. Setelah menunggu ratusan tahun, hanya menunggu sedikit lebih lama tidaklah masalah. Aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Sambil mengangguk, lelaki tua botak itu menggeser tubuhnya dan menembak langsung ke lautan petir hitam yang menempati ruang misterius itu. Namun, dia tidak terlalu dekat, dan berhenti ketika dia berada sekitar 10 mil dari tepi. Pergi ke sana. Orang tua botak itu menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari tempatnya berada, di mana sebuah platform batu hitam berdiri melayang di udara. Mengangguk-angguk, Mu Chen menyapu dan turun ke platform batu. Aura dingin dan menyegarkan tampak kasar di sekujur tubuhnya, dan di bawahnya, luka tersembunyi yang tertinggal di tubuh Mu Chen karena kekuatan petir ilahi hitam mulai menghilang secara bertahap. Platform batu ini dibuat menggunakan batu pemurnian petir, dan memiliki beberapa efek menghilangkan kekuatan petir. Saat kamu berada di atasnya, itu akan membantumu mengurangi rasa sakit, pria tua botak itu menjelaskan. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum menoleh dan menatap pria tua botak itu. Melihat bahwa Mu Chen telah menyelesaikan persiapannya, lelaki tua botak itu mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya yang layu, dan mengetuk ruang itu. Saat jari lelaki tua botak itu turun, jari itu langsung melengkung dan terdistorsi. Garis spasial mulai muncul, sebelum berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan rantai spasial. Langsung melewati luar angkasa, mereka menuju lautan petir. Blar! Suara gemuruh yang rendah dan dalam yang membuat hati orang gemetar terdengar. Memutar kepalanya, Mu Chen melihat sambaran petir hitam, panjangnya kira-kira 10 meter, terjerat oleh rantai spasial, seperti ular piton raksasa, sebelum diseret keluar dari dalam lautan petir. Petir hitam meronta dengan keras, menyebabkan energi petir destruktif terus-menerus keluar darinya. Namun, hal itu masih tidak dapat menyebabkan pergerakan sedikit pun menuju rantai spasial yang tampaknya lemah. Melihat tontonan ini, Mu Chen diam-diam mendecakkan bibirnya. Beiming Longkun tidak dapat disangkal adalah eksistensi super kuat di ranah Zizun tingkat 9. Di tangannya, petir hitam ilahi tampak seperti bayi, tidak mampu berbuat apa-apa. Saat lelaki tua botak itu menyeret petir hitam ilahi keluar dari lautan petir, dengan mengepalkan telapak tangannya, rantai spasial yang membungkus petir hitam ilahi berkontraksi dengan keras. Seketika, suara percikan meledak saat ukuran petir hitam ilahi secara tak terduga mulai menyusut dengan cepat. Setelah beberapa napas, petir hitam ilahi kini hanya tebalnya sekitar 10 cm. Jelas itu sudah sedikit melemah. Itu sudah cukup, kata lelaki tua botak itu sambil memandang ke arah Mu Chen dan berkata, apakah kamu siap? Mu Chen melirik petir ilahi hitam. Energi destruktif yang terkandung di dalamnya tampaknya hampir sama dengan energi yang mengenainya saat menyelamatkan Tante Jiuyu. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya mampu menahan serangan ini. Ya. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Blar! Tanpa terus bersikap sopan, dengan lambaian telapak tangannya, petir hitam ilahi melesat ke depan. Membawa energi destruktifnya, ia dengan keras turun ke Mu Chen. Di tubuh Mu Chen, energi spiritual yang terbakar dengan api biru langsung meletus dan warna keperakan samar muncul di kulitnya.
Jelas sekali, dia juga telah mengaktifkan tubuh Dewa Petirnya tanpa hambatan. Blar! Saat dia telah selesai mengaktifkan pertahanannya, petir ilahi hitam menempel kuat di tubuh Mu Chen dengan suara keras. Dalam 2 tarikan napas singkat, energi spiritual Mu Chen dipaksa masuk ke tubuhnya. Mengikutinya, petir hitam ilahi dengan gila-gilaan menyembur ke dalam tubuhnya. Enges! Saat petir hitam melintasi permukaan tubuh Mu Chen, rasa sakit hebat yang membuat orang pingsan, sekali lagi, menyebar ke seluruh tubuhnya. Jelas bahwa sedikit energi spiritualnya tidak banyak berguna, karena dengan cepat energi itu tenggelam seluruhnya, dan cairan petir hitam mulai mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Mu Chen. Ketika rasa sakit yang hebat terus menyebar, darah mulai muncrat dari mulut. Sementara gelombang rasa pusing melanda pikirannya, dalam upaya untuk membuatnya pingsan. Namun, dia mengerti bahwa begitu dia pingsan, dia akan kehilangan kendali, membiarkan energi petir hitam ilahi yang menimbulkan kekacauan menyebabkan banyak kehancuran di dalam tubuhnya. Cahaya petir hitam menyelimuti Mu Chen, berkilauan saat berputar dengan rakus. Setelah melihat ini, lelaki tua botak itu mulai merasa sedikit cemas. Jika Mu Chen tidak mampu menahan petir ilahi hitam, harapannya akan masalah ini sepertinya akan pupus. Bertahanlah, kata lelaki tua botak itu dengan suara rendah. Pusing terus-menerus melanda dirinya. Namun, saat dia merasa agak sulit menahan rasa sakit yang hebat, aura dingin dan menyegarkan tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Saat lonjakan dalam tubuhnya tumbuh, rasa sakit yang hebat pada tubuh Mu Chen tiba-tiba sedikit menghilang. Ini adalah platform pemurnian yang sedang bekerja. Sambil menghela nafas lega, Mu Chen mengatupkan giginya dan terus bertahan. Baru setelah kira-kira setengah jam, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, petir hitam ilahi di sekujur tubuhnya sudah benar-benar hilang, dan sebagian besar telah tersebar di dalam tubuhnya. Kamu berhasil, kata lelaki tua botak itu dengan bebas saat dia turun. Sambil tertawa pahit, Mu Chen tidak berkata apa-apa, memilih memejamkan mata sambil mengamati luka di tubuhnya. Saat lelaki tua botak itu melambaikan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas dan agung meletus dan mengalir ke tubuh Mu Chen, membantunya dengan cepat mengobati luka-lukanya, sekaligus memungkinkannya pulih sepenuhnya dari luka yang ditinggalkan oleh petir ilahi hitam. Di bawah bantuan pria tua botak itu, dalam waktu 10 menit, luka Mu Chen sembuh total. Lagi. Melihat Mu Chen sudah pulih, lelaki tua botak itu langsung bertanya sambil tersenyum. Menggigil kedinginan melanda Mu Chen. Namun, tidak ada air mata yang keluar dari matanya saat dia menganggukkan kepalanya. Blar! Gemuruh guntur terdengar sekali lagi. Seiring berjalannya waktu hingga sore hari, Mu Chen merasakan daging dan kulitnya terkoyak berkali-kali, saat berada di antara hidup dan mati. Dia bahkan bisa mencium bau terbakar yang keluar dari tubuhnya. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti sepotong kayu yang tidak bisa digerakkan. Di platform pemurnian petir. Saat petir ke-18 dari petir ilahi hitam berangsur-angsur menghilang, Mu Chen akhirnya tidak mampu menahan rasa sakitnya. Runtuh di platform batu, wajahnya pucat pasi, sementara dia terus-menerus terengah-engah. Saat lelaki tua botak itu turun ke platform petir, telapak tangannya menempel pada Mu Chen, sementara energi spiritual meletus. Setelah memeriksa luka di tubuh Mu Chen, dia melepaskan telapak tangannya. Dengan susah payah, Mu Chen memulihkan sebagian kekuatannya. Meskipun dia lelah, Mu Chen bisa merasakan bahwa tubuh dewa petirnya tampaknya menjadi lebih kuat. Penyiksaan diri semacam ini benar-benar mempunyai beberapa manfaat. Menghasilkan cahaya hitam, telapak tangan layu pria tua botak itu menyapu tubuh Mu Chen. Saat berikutnya, Mu Chen melihat bintik hitam muncul di tubuhnya. Mirip dengan cairan, mereka beredar, sambil memancar dengan fluktuasi yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ini adalah racun petir hitam ilahi. Namun, jelas bahwa racun petir yang ada di tubuh Mu Chen jauh lebih kental dari sebelumnya. Menatap bintik hitam itu, Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang merasa nyaman memiliki benda-benda yang mengancam nyawa di dalam tubuhnya. Racun petirnya sudah cukup. Seharusnya ini bisa menutupi auramu, kata lelaki tua botak itu sambil menganggukkan kepalanya. Kata-kata itu seperti melepaskan beban berat dari pundak Mu Chen. Syukurlah, aku tidak perlu lagi disambar petir.
Selanjutnya, aku akan memberikan versi lengkap dari tubuh Dewa Petir kepadamu. Setelah itu, aku akan memberitahumu bagaimana kamu bisa mengendalikan racun petir hitam ilahi. Mendengar kata-kata itu, pikiran Mu Chen langsung bergetar. Setelah menahan begitu banyak rasa sakit, dia akhirnya bisa mendapatkan kompensasi. Sambil tersenyum, lelaki tua botak itu mengulurkan jarinya yang layu dan mengetuk dahi Mu Chen. Saat jarinya berkilau dengan cahaya petir, sepotong cairan cahaya petir mengikuti jarinya dan mengalir ke dahi Mu Chen. Blar! Saat cairan cahaya petir mengalir ke dahi Mu Chen, dia langsung merasakan kilatan petir yang menakjubkan muncul di benaknya. Sementara tubuhnya langsung bergetar samar, informasi yang megah dan rumit muncul seperti gelombang pasang. Tubuh Dewa Petir, seni spiritual tingkat dewa tingkat menengah dari kategori pemurnian tubuh. Mampu memanen energi petir dari langit dan bumi untuk memurnikan dan menguatkan tubuh seseorang. Selain menjadi sombong, seseorang dapat mengandalkan tubuhnya untuk menghancurkan ruang, sekaligus memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Ketika seseorang memperoleh pencapaian yang lebih tinggi dalam seni ilahi ini, kekuatannya akan sebanding dengan seni spiritual tingkat dewa tingkat tinggi. Sebanding dengan seni spiritual tingkat dewa tingkat tinggi. Sambil menggumamkan kata-kata itu, Mu Chen menghela nafas kaget. Seni ilahi yang memurnikan tubuh sangatlah langka, dan dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Dewa Petir akan sekuat itu. Ketika seseorang menguasainya sepenuhnya, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari seni spiritual tingkat dewa tingkat tinggi. Seseorang bahkan tidak mampu membeli seni ilahi tingkat ini di dalam aula nilai spiritual. Adapun soal tersambar petir, setelah menderita kesakitan sebanyak itu, manfaat yang didapat pun tidak sedikit. Sesaat kemudian, Mu Chen menarik emosi yang mengamuk di dalam hatinya. Sambil menenangkan pikirannya, dia mulai mengamati dan meniru seluruh proses mempelajari seni ilahi ini. Pikiran Mu Chen tenggelam dalam metode pelatihan tubuh Dewa Petir yang sangat rumit. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya, sementara kilatan keterkejutan muncul. Menurut metode pelatihannya, tubuh Dewa Petir tampaknya dibedakan menjadi 9 tingkat, yang sekaligus disebut tubuh petir Enea Rune. Itu karena terbentuknya rune petir setiap kali tubuh Dewa Petir dipromosikan ke level berikutnya. Setelah jumlah rune petir mencapai 9, itu akan dianggap memiliki pencapaian besar di dalamnya. Ketika seseorang mencapai tingkat itu, satu pukulan yang dikirim murni dari tubuhnya akan mampu meledakkan ahli Zizun biasa. Tubuh petir Enea Rune. Ekspresi panas muncul dari mata Mu Chen. Tubuh Dewa Petir ini benar-benar luar biasa. Bahkan dalam kategori seni ilahi yang memurnikan tubuh, itu bisa dianggap cukup hebat. Berapa banyak rune pada tubuh Dewa Petirku? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Karena tidak tahan, lelaki tua botak itu mendengus dan mencibir sebelum berkata, sepertinya kamu sekarang, kamu bahkan belum mencapai rune pertama, dan kamu malah memikirkan rune. Apakah menurut kamu tubuh Dewa Petir semudah itu dipelajari dan dikuasai? Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya level tubuh Dewa Petirmu, tingkat kesulitan pemurnian juga akan semakin meningkat. Setelah kamu dapat mencapai level rune ketiga dari tubuh Dewa Petir, petir hitam ilahi tidak akan menjadi ancaman bagimu. Pada saat itu, kamu harus menemukan sumber petir yang bahkan lebih hebat daripada petir ilahi hitam. Hanya dengan begitu kamu dapat menyempurnakan tubuhmu dan lebih jauh lagi meningkatkan tubuh Dewa Petirmu. Petir yang bahkan lebih hebat dari petir hitam ilahi? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Sampai sekarang, hanya sambaran petir lemah dari petir ilahi hitam yang mampu mengirimnya ke kondisi hampir mati. Seberapa mengerikankah petir yang lebih hebat dari petir hitam ilahi? Hal-hal itu sekarang terlalu jauh darimu. Kamu sebaiknya fokus untuk mencoba merasakan racun petir ilahi hitam di dalam tubuhmu, desak lelaki tua botak itu sambil melambaikan tangannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat kedua tangannya bersatu membentuk segel misterius. Saat segel terbentuk, gemuruh guntur sepertinya terdengar saat serpihan petir mulai memancar keluar. Di dalam tubuh Mu Chen, di dalam daging dan tulangnya, serpihan kecil petir hitam mulai muncul ke permukaan. Saat sambaran petir ini bergerak bolak-balik di dalam tubuhnya, mereka terus-menerus menyempurnakan meridian, tulang, daging, dan darahnya. Saat Mu Chen berangsur-angsur tenggelam ke dalam rasa mati rasa yang disebabkan oleh penyempurnaan tersebut, fluktuasi yang sedikit dingin tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya.
Hal ini segera membangunkan Mu Chen dari latihannya. Dengan sapuan pikirannya, dia melihat setetes cairan hitam yang diam-diam muncul, tanpa suara, dari bagian tubuhnya yang sangat tersembunyi. Pada saat berikutnya, ia langsung menjalar melalui darah dan dagingnya. Ada kalanya benda itu bahkan bersembunyi di dalam tulangnya. Ini adalah racun petir hitam ilahi? Mu Chen merasakan sedikit kejutan melintas di benaknya. Hal ini sungguh aneh. Jika bukan karena dia mempraktikkan versi lengkap dari tubuh Dewa Petir, dia bahkan tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Saat Mu Chen menemukan setetes cairan hitam itu, beberapa fluktuasi dingin mulai muncul di berbagai bagian tubuhnya. Ini adalah racun petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah merasakan racun petir itu, Mu Chen tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Hal ini benar-benar membuat orang merasa sangat khawatir dan kesusahan. Mu Chen, dengarkan apa yang aku katakan. Aktifkan tubuh Dewa Petirmu dan tarik mereka ke meridian di tangan kananmu. Saat Mu Chen merasa sakit kepala, suara lelaki tua botak itu tiba-tiba terngiang di benaknya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen sedikit ragu, sebelum mengatupkan giginya dan mulai memutar metode pemurnian. Mengaktifkan tubuh Dewa Petirnya, gemuruh guntur langsung bergema di dalam tubuhnya saat sambaran petir hitam samar menembus dagingnya, sebelum bergegas menuju racun petir hitam ilahi. Jika racun petir ini mulai menyebar secara sembarangan ke seluruh tubuhnya, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar baginya. Dia tidak berasumsi bahwa dia akan mampu mencegah letusan racun petir hitam ilahi di dalam tubuh Dewa Petirnya, yang bahkan tidak mencapai level rune pertama. Saat Mu Chen melonggarkan kendalinya, tetesan racun petir ilahi hitam mulai tenang sekali lagi. Pada saat berikutnya, tetesan itu sepertinya merasakan fluktuasi yang agak familiar yang berasal dari sambaran petir hitam yang dikendalikan oleh Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen buru-buru mengendalikan potongan petir hitam itu dan perlahan mundur, sedikit demi sedikit, ke meridian lengannya. Tarik ke meridian jari tengahmu. Suara lelaki tua botak itu terdengar sekali lagi. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dan perlahan menarik setetes racun petir ke meridian kecil di jari tengahnya. Setelah menarik racun petir ke dalam meridian itu, Mu Chen mulai menggunakan sepotong petir untuk menutup pintu masuk. Setelah mengulangi proses ini dengan susah payah selama lebih dari 1 jam, dia telah menarik racun petir yang ada di seluruh tubuhnya ke dalam meridian itu. Beberapa tetes racun petir ilahi hitam beredar di meridian itu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba meletus, racun itu dengan keras melonjak menuju petir hitam yang menghalangi pintu masuk meridian. Merasakan hal ini, Mu Chen membuka matanya dan menatap serius ke arah tangan kanannya. Saat ini, jari tengahnya sudah berubah warna menjadi hitam legam. Dibandingkan dengan telapak tangan lainnya, itu terlihat sangat mencolok, sekaligus memberikan perasaan misterius dan menyeramkan. Mereka akan segera keluar, seru Mu Chen dengan suara yang dalam saat jari tengahnya terus bergetar. Orang tua botak itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebagai tanggapan, ketika tangannya yang layu bergerak dan menyegel racun petir di jari tengah Mu Chen, menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan diri lagi. Saat ini terjadi, warna hitam legam di jari tengah Mu Chen perlahan mulai pulih ke warna aslinya, sedikit demi sedikit. Meski begitu, dia masih bisa merasakan racun petir ilahi hitam yang tersembunyi di jari tengahnya. Segel itu mampu menyegel racun petir. Aku telah melepaskan kendaliku terhadapnya, jadi kamu harusnya bisa mengendalikan segel itu sesuai keinginanmu. Orang tua botak itu berkata sambil tersenyum, ini bisa dianggap sebagai keuntungan kedua. Petir hitam ilahi adalah pedang bermata dua. Meski sangat berbahaya bagimu, kamu juga tidak boleh meremehkan kegunaannya. Di masa depan ketika kamu bertarung dengan orang lain, kamu dapat mengaktifkannya secara diam-diam dan mengarahkan jari kamu. Hehe, pada saat itu, bahkan lawan di level Tong Tian akan langsung menderita luka serius. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung merasakan kegembiraan saat dia menatap dengan mata berbinar ke jari tengahnya yang panjang dan ramping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa racun petir hitam ilahi akan memiliki kegunaan yang begitu besar. Sepertinya dia benar-benar mendapat banyak manfaat. Di masa depan, aku akan menyebutnya sebagai jari racun petir hitam ilahi, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil mengepalkan tangannya. Dia dengan santai memberinya nama yang paling dekat dan paling sederhana.
Namun, meski dengan nama yang sederhana, ia memiliki kekuatan membunuh yang cukup menakjubkan. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah dengan senang hati melihat jarinya selama beberapa saat, Mu Chen akhirnya mengangkat kepalanya dan berinisiatif untuk meminta instruksi selanjutnya. Setelah menerima begitu banyak manfaat, dia akan merasa sedikit bersalah jika dia tidak memberikan kontribusi. Aku akan mengambil tindakan sebentar lagi dan memancing roh petir keluar. Ketika itu terjadi, kamu akan memasuki lautan petir dan mencari pil Dewa Petir. Pakailah gelang ini dan jika warnanya berubah menjadi merah, maka segeralah keluar. Ingat, dengan kekuatanmu, meskipun kamu telah melatih tubuh Dewa Petir versi lengkap, kamu hanya bisa bertahan di dalam lautan petir, paling lama, setengah jam. Oleh karena itu, dalam batas waktu ini, jika kamu tidak dapat menemukan pil Dewa Petir, kamu harus segera mundur dari sana. Kalau tidak, kamu akan langsung berubah menjadi abu, kata lelaki tua botak itu dengan sungguh-sungguh. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak akan bermain-main dengan kehidupan kecilnya. Melihat anggukan Mu Chen, pria tua botak itu tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan Mu Chen beristirahat selama setengah jam. Setelah yang pertama pulih sepenuhnya, dia mulai perlahan naik ke udara. Saat lelaki tua botak itu naik ke udara, Mu Chen tiba-tiba bisa merasakan ruang itu meletus dengan hebat. Garis-garis mulai memanjang secara gila-gilaan dari ruang di sekitar yang pertama, menyebabkan sesuatu yang mirip dengan badai spasial meletus, yang menyebabkan seluruh bentangan ruang bergetar. Tekanan yang sangat menakutkan meluas. Di bawah tekanan, bahkan ruangan pun mulai bergetar. Ini adalah tekanan dari ahli Shizun. Tekanan ini bahkan lebih kuat dari Shizun Naga Putih. Ekspresi tenang memenuhi wajah lelaki tua botak itu saat gelombang laut hitam legam tampak muncul di belakangnya. Di dalam ombak, makhluk mirip ikan raksasa yang tak ada habisnya tampak keluar dari sana. Roar 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 mengaum. Saat raungan itu memukau dan mengguncang langit dan bumi, makhluk mirip ikan raksasa itu membelah gelombang tak berujung, sebelum membentangkan sepasang sayap naga raksasa. Adegan ini sangat menakutkan. Itu Beiming Longkun? Mu Chen sangat terkejut karena Beiming Longkun terlalu besar. Dengan melihat sekilas, seseorang tidak akan bisa melihat keseluruhan panjangnya. Pada saat yang sama, tekanan yang memancar darinya begitu kuat sehingga bahkan ruang pun sepertinya tidak mampu menahannya. Blar! Saat Beiming Longkun muncul, tubuh lelaki tua botak itu menghilang, dan gemuruh guntur yang sangat menakutkan langsung meletus dari dalam lautan petir hitam. Saat Mu Chen melihat ke atas, dia melihat pilar petir hitam sepanjang ribuan meter yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju langit dari dalam lautan petir. Setelah berkumpul di udara di atas lautan petir, dia berubah menjadi roh petir hitam berbentuk aneh. Cairan petir berubah menjadi sungai petir saat menetes darinya, sementara sepasang petir hitam legam muncul, yang tampak mirip dengan mata yang terbentuk dari lubang hitam. Saat mereka muncul, dia terus menatap Beiming Longkun di kejauhan. Blar! Roh petir hitam yang bentuknya aneh itu mengeluarkan raungan yang sangat keras, menyebabkan gemuruh guntur hitam mendatangkan malapetaka saat bergema, menyelimuti lebarnya sekitar ribuan meter. Mu Chen menghirup udara dingin sekali lagi saat keterkejutan memenuhi matanya. Roh itu, seharusnya adalah roh petir, bukan? Eksistensi mesum itu sungguh terlalu menakutkan.